هو النور يهدي الحائرين ضياؤه. Sallallahu alaihi wasallam itu ketika mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah yang disampaikan oleh Allah, tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah pun tidak pernah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyuruh para sahabat yang sudah beriman segera beribadah. Sehingga kita mengetahui salat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya itu belakangan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang pertama kali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Tahbib. Saling mencintai antara satu dengan yang lain. Karena seseorang kalau sudah memiliki rasa cinta akan mudah untuk melakukan apapun. Akan tetapi kenapa kita saat ini sulit untuk melakukan segala sesuatu? Diajak sholat banyak sulit. Kalau sholat 5 waktu ya alhamdulillah. Tapi kalau diajak lebih daripada itu sulit. Diajak puasa Senin Kamis sulit. Diajak untuk sedekah sulit. Diajak untuk berbuat baik ini dan itu juga sulit. Kenapa? Tidak ada rasa mahabbah. Tidak ada rasa cinta kepada yang mengajarkan ini syariat, yaitu baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi para sahabat sebelum mereka disuruh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum diajarkan ibadah oleh Rasulullah, Rasulullah menanamkan dulu yang pertama rasa mahabbah mereka kepada Allah, rasa mahabbah mereka kepada Rasulullah, dan yang kedua rasa mahabbah mereka satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, sebenarnya perselisihan yang terjadi dimanapun itu adalah sunnatullah, merupakan satu hal yang tidak akan bisa ditolak, suatu hal yang tidak akan bisa dihindari. Semua kita pasti berselisih. Antara suami dan istri berselisih, antara anak dan ayahnya berselisih, antara orang tua dan anaknya berselisih, antara anak dan anaknya berselisih, antara saudara dan saudaranya berselisih, semuanya berselisih. Bahkan antara sahabat dengan sahabat yang lainnya pun berselisih. Akan tetapi yang menjadi permasalahan terbesar di antara kita di zaman sekarang adalah kita tidak siap untuk berselisih. Mereka, para sahabat Nabi SAW, bukannya tidak pernah berselisih, padahal di depannya ada Rasulullah. Yang kalau mereka sekiranya kurang memahami atau tidak sependapat dengan satu yang lainnya, mereka tinggal tanya sama Nabi Muhammad. Sumber ilmunya ada. Berbeda dengan kita mungkin yang harus mencari kepada para ulama, yang harus melihat daripada hadis ataupun Al-Quran. Akan tetapi mereka ada Rasulullah di depan mereka. Wahyu masih terus berjalan. Ada di antara mereka yang mereka tidak tahu, mereka bisa tanya sama Nabi Muhammad. Akan tetapi perselisihan itu juga tidak terhindar, baik itu di kalangan sahabat sendiri. Ketika mereka terjadi selisih pendapat, tidak satu pun di antara mereka yang memaki atau menghardik satu dengan yang lainnya. Akan tetapi mereka saling mendoakan. Kenapa? Karena sudah ada rasa tahbib, rasa mahabbah. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah dididik oleh Nabi Muhammad SAW, siap untuk berselisih pendapat, karena hakikatnya perbedaan pendapat itu bukan selamanya musibah. Terkadang perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Oleh sebab itu sering kita mendengar al-ikhtilafu fi ummati rahmah. Perbedaan pendapat pada umatku, ada yang mengatakan ini sandarannya adalah hadis Nabi, ada yang mengatakan ini adalah makalnya para ulama. Akan tetapi konteksnya sangat benar, perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Kita tidak bisa memaksakan diri kita harus mengatakan 5 tambah 5 itu 10. Gak boleh ada jalan lain untuk menuju 10. Padahal kita mengetahui 1 tambah 9 juga 10, 2 tambah 8 juga 10, 3 tambah 7 juga 10, 4 tambah 6 juga 10. Banyak jalan untuk menuju 10. Begitu juga Allah dengan terang-terangan mengedepankan kepada kita, dikatakan oleh Rasulullah SAW, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surga itu pintunya 8, neraka itu pintunya 7. Dilebihkan surga pintunya. Kenapa? Allah mempersiapkan untuk kita, orang yang masuk surga itu harus lebih banyak dibandingkan orang yang masuk ke dalam api neraka. Sehingga luasnya dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita merasa di dalam diri kita, kita merasa di dalam hati kita,
ketika kita mengikuti satu harakah atau satu pemahaman, dan kita meyakini atau kita merasa saya yang paling benar, disinilah letak musibah hakikatnya. Karena hakikatnya kalau kita merasa diri kita yang paling benar, berarti kita menganggap orang semuanya salah. Kalau kita merasa diri kita yang paling baik, kita akan menganggap di bawah kita semuanya adalah orang yang rendah. Maka berapa sih jumlahnya orang yang ikut harakah kita? Berapa sih jumlahnya orang yang satu pemahaman dengan kita? Bisa jadi pemahaman kita satu atau beberapa orang yang mengikuti, akan tetapi jutaan orang yang tidak sependapat dengan kita. Apakah kita ingin mengatakan jutaan pendapat tersebut atau miliaran orang tersebut yang berbeda pendapat dengan kita semuanya masuk ke dalam api neraka? Jumlahnya kita yang sedikit, kita hanya saja masuk surga. Mana rahmatnya Allah yang membuka pintu surga lebih besar dibandingkan pintu neraka yang lebih sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, permasalahan kita tadi saya katakan, bukannya kita tidak boleh berpendapat. Berbeda pendapat itu wajib. Berbeda pendapat itu wajib. Kalau tidak ada perbedaan pendapat, maka akan sulit kita dalam hidup. Sahabat di masa Rasulullah itu berbeda pendapat, tapi tidak pernah dilarang oleh Rasulullah. Ini adalah satu hal yang dibolehkan dalam syariat kita. Jangan pernah melarang orang di dalam berbeda pendapat. Akan tetapi ingat, syariat juga membataskan. Syariat juga membatasi. Ada perbedaan pendapat yang ditoleransi dan ada juga perbedaan pendapat yang tidak ditoleransi. Oleh sebab itu sebenarnya kalau kita sebagai seorang awam, diri kita merasa diri kita adalah orang yang awam, belum sampai derajat kita semisal Imam Syafi'i, semisal Imam Abu Hanifah, semisal Imam Malik, semisal Imam Ahmad bin Hanbal, semisal Imam Nawawi, Imam Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Imam Al-Ghazali, dan para ulama yang begitu banyak jumlahnya, yang derajat mereka sudah sampai kepada mujtahid mutlak, yang mereka mampu menentukan apa ini hukum, apa hukum ini dan itu, sehingga kita yang belum sampai kepada makom tersebut, kita masih adalah orang awam. Orang yang masih mengikut dengan apa yang dikatakan oleh para ulama. Oleh sebab itu yang paling bijak adalah orang awam tidak berbicara yang tidak di batas kemampuannya untuk dia berbicara. Permasalahan kita, orang awam banyak berbicara, orang alimnya yang diam. Dulu orang alimnya yang berbicara, orang awamnya yang diam. Sekarang permasalahan kita, orang alimnya yang diam, orang awamnya yang berbicara. Sehingga kalaulah orang awam berbicara dengan orang awam, orang bodoh berbicara dengan bodoh, berdebat dengan yang bodoh, apa yang akan terjadi? Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, berikan aku 100 orang alim untuk aku berdebat, aku akan menang dengan mereka. Tapi jangan berikan aku satu orang jahil untuk berdebat, karena aku pasti kalah dengan orang jahil tersebut. Oleh sebab itu, kalau kita merasa diri kita sebagai orang awam, merasa diri kita tidak mampu, merasa diri kita belum sampai kapasitasnya untuk kita berbicara akan satu permasalahan, serahkan apa yang kita ingin tahu, apa yang kita pahami kepada pemahamannya para ulama. Dan mudah-mudahan insya Allah akan sedikit, walaupun pasti ada perbedaan, akan tetapi walaupun perbedaan itu tidak merusak rasa mahabbah kita kepada satu dengan yang lainnya.